saat situasi wabah yang sedang melanda dunia hari ini, tetapi kita tetap harus eksis, pikiran kita harus diisi, nutrisi pikiran kita harus diisi dengan ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Pada edisi ketiga saat ini, tema kita membicarakan ini terkait menguji integritas penyelenggara pemilu ad hoc pasca peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 terkait pilkada di tahun 2020. Ini kelanjutan bagaimana penundaan pilkada di situ dibicarakan di dalam aturan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sebutkan dulu narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Agus Sutisna. Beliau ini selain anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi Banten, beliau juga sebagai tim pemeriksa daerah DKPP RI ya. Nah, beliau juga sebenarnya akademisi, background beliau sebagai akademisi, jadi kita bisa mengeksplor, bertanya. Saya mau sapa dulu Pak Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Halo Pak Agus, Pak Haji Agus. Ya, bisa. Halo. Gimana kabarnya Pak, sehat? Udah jelas. Alhamdulillah, baik. Sehat. Nggak dengar suaranya ya? Kedengaran. Ya, halo. Sehat, alhamdulillah. Terdengar Pak? Gimana kabarnya ya? Pak, sehat? Ya, baik, alhamdulillah, sehat. Ya, kedengar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi sehat, masih di suasana menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran begitu. Pak Agus, di tema kita hari ini membicarakan terkait integritas penyelenggaraan pemilu ad hoc. Sebagai pengantar, halo Pak Agus, kedengaran? Ya, oke, sehat. Dengaran. Ya, Pak. Siap, Pak Haji. Jadi, karena kita berbatas waktu, juga mungkin kuota begitu ya, kita batasi diskusi kita mungkin sekitar 60 menit ke depan begitu Pak ya. Kemudian nanti saya kasih kesempatan Pak Agus untuk menyampaikan prolog begitu dalam diskusi kita, sekitar 15 menit begitu ya. Oke. Maksimal. Nah, di tengah-tengah di daerah di Indonesia, penyelenggaraan pilkada di tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan mengetuk di tengah ketidaktentuan begitu terkait penyelenggaraan pilkada yang sempat ditunda oleh KPU beberapa bulan yang lalu. Nah, hari ini pemerintah sudah mengeluarkan Perpu sebagai legalitas atas penyelenggaraan pilkada yang di dalamnya itu pemungutan penghitungan suara begitu dilakukan di bulan Desember, itu mengundur begitu. Nah, nanti bisa diutarakan bagaimana kesiapan penyelenggara ad hoc terutama begitu, karena ini berkaitan dengan kesiapan dari penyelenggara ad hoc dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat KPPS gitu. Karena ada beberapa tahapan ke depan ini, misalnya verifikasi faktual calon perseorangan, kemudian untuk coklit pemilih begitu. Nah, ini di situasi
pandemi seperti sekarang, sejauh mana yang sudah dilakukan oleh KPU, dan KPU juga saya belum melihat begitu, belum mendengar PKPU yang terbaru dari tahapan Pilkada 2020 begitu. Mungkin itu sebagai penghantar untuk bisa kita obrolkan sama-sama. Silakan Pak Haji Agus untuk menyampaikan perolahannya kepada beliau. Silakan. Baik, terima kasih. Bisa dengar ya suaranya, An, ya? Pak, bisa dengar suara saya ya? Ya? Bisa dengar Bisa dengar ya? jelas. Bagus Jelas, ya? jelas. Baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang saya hormati kawan-kawan Bawaslu Kota Serang ya. Bil khusus ini Kang Aan, dosen muda kita ini. Luar biasa aktif terus. Kemudian ada KPU juga ya. Saya lihat tadi ada Ketua Serang, ada Pak Nicep. Hadir. Yang pilkada justru belum, nggak ada yang hadir ya. Padahal ini saya kira penting ya. Kemudian teman-teman dari jajaran sekretariat barangkali, atau jajaran Bawaslu ke ad hoc ya. Dan mungkin juga ada mahasiswa. Tadi saya lihat ada Ricky ya, Ricky Amril ya. Semua yang saya hormati saya banggakan. Alhamdulillah. Meskipun tadi sudah jalan, saya mau coba lakukan ini di kantor. Tiba-tiba ada jalan longsor dan saya balik lagi, buru-buru saya bikin. Selain PLN juga barusan mati, khawatir juga saya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa nyala kembali. Makasih Kak. Jadi saya kira saya sudah bikin slide ya sebetulnya. Mau ditampilkan boleh, kalaupun enggak juga saya kira enggak masalah karena waktunya kan terbatas. Ya. Boleh Pak ditampilkan, boleh. Oke, silakan kalau mau ditampilkan. Intinya begini, kalau kita bicara soal integritas, ini kan bicara soal menguji integritas badan ad hoc ya. Artinya penyelenggara badan ad hoc itu yang mulai dari PPK, PPS sampai ke KPPS. Meskipun di PKPU tidak disebut, ada satu sebetulnya PPDP yang sebetulnya juga ad hoc juga. Dan menurut saya juga penting gitu ya untuk kita cermati. Apalagi saya akan dikoordinatin karena dalam pemetaan kita di urusan pemutahiran data pemilih juga bisa terjadi malpraktek pemilu gitu ya. Misalnya ada petugas PPDP yang mau diintervensi oleh tim sukses supaya masyarakat anu didata padahal misalnya tidak masuk dan seterusnya. Nah, saya akan mulai dengan apa yang ditanyakan Kang Aan aja tadi barangkali ya. Jadi bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2020, maka beberapa hal harus segera disikapi tentu saja oleh KPU, dan KPU tentu berkewajiban menyampaikan ini kepada publik, kepada masyarakat. Yang pertama, sesuai dengan Perpu itu kan sebenarnya ada 3 ayat penting ya. Satu ayat menjelaskan tentang latar belakang dan mekanisme penundaan, kemudian ayat berikutnya adalah soal penundaan tahapan pilkada yang akan dilaksanakan tungsuraknya itu nanti Desember, lalu kemudian ada di ayat berikutnya di pasal terakhir itu ada norma, ada klausul yang menyatakan dalam hal tidak dapat dilaksanakan pada bulan Desember maka akan dijadwalkan ulang, kira-kira kan gitu. Jadi makanya saya kadang-kadang suka menyebut Perpu ini Perpu menunda ketidakpastian gitu ya, karena kita masih punya kemungkinan pilkada ini tidak di Desember, akan sangat bergantung kepada bagaimana wabah atau pandemi COVID ini ditangani kan begitu ya. Tetapi oke lah, itu bukan urusan kita ya, urusan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri sebagai penyelenggara, khususnya kami di KPU dan jajaran sampai ke tingkat bawah, menyikapi terbitnya Perpu 2 2020 ini. Yang pertama bahwa dengan Perpu ini yang diagendakan tungsura itu di Desember, maka mau tidak mau bulan Juni itu tahapan harus sudah dimulai. Nah, perlu kami sampaikan sekali lagi ini merefresh saja bahwa pada bulan Maret KPU RI sudah melakukan penundaan terhadap beberapa tahapan pemilihan maksud saya. Yang pertama adalah
pelantikan bidan PPK dan PPS. Meskipun sebagian PPK sudah semua dilantik, bahkan juga sudah di BIMTEK, tetapi PPS kemudian rata-rata pada waktu itu begitu mau di BIMTEK, mau dilantik, turunlah surat edaran KPU untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas tahapan itu. Dengan demikian, maka PPS pun akhirnya belum bisa dilantik sampai hari ini. Tapi kalau PPK sudah, bahkan juga sudah di BIMTEK. Kemudian yang kedua, tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Ini juga ditunda. Lalu kemudian yang ketiga adalah tahapan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, jadi coklit. Nah, dengan demikian, maka pada bulan dengan Perpu 2 ini, maka bulan Juni, tahapan-tahapan yang tertunda itu dengan sendirinya harus kembali dilanjutkan. Nah, masalahnya kemudian untuk melanjutkan tahapan ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengaktifkan kembali teman-teman badan ad hoc di PPK maupun di PPS. Kenapa? Karena seluruh pekerjaan, dua pekerjaan paling penting yang akan segera dilakukan di bulan Juni dan seterusnya itu adalah verifikasi faktual dukungan perseorangan, lalu kemudian coklit. Nah, dua kegiatan ini kan kegiatan masif yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc. Kira-kira kan gitu. Jadi ini poin kedua sebagai implikasi dari Perpu bahwa dengan demikian kami KPU, terutama kabupaten kota tentu saja yang punya kewenangan, itu harus segera mempersiapkan pengaktifan kembali teman-teman badan ad hoc baik PPK maupun PPS. Nah, dalam kaitan inilah teman-teman, saya melihat, saya juga mendapatkan beberapa informasi, meskipun belum berupa pengaduan begitu ya, tetapi lebih kepada semacam warning lah, ya, semacam wanti-wanti, karena di masa mereka diistirahatkan sejak bulan Maret pertengahan kalau tidak salah, dan itu artinya akan sampai di akhir Mei, sesungguhnya ada potensi yang tidak bisa dianggap sembarangan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap enteng. Dan ini tentu saja bukan hanya tugas Bawaslu ya, kawan-kawan. Kami secara internal di KPU juga berkewajiban betul menjaga dan merawat mereka, memastikan mereka. Apalagi secara kebetulan saya untuk tahun ini diamanahi juga menjadi anggota TPD, tim pemeriksa daerah DKPP, ya, unsur KPU provinsi. Yang ini nanti akan sangat berkaitan dengan soal penegakan kode etik. Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu juga saya menulis di media massa terkait dengan katakanlah kewaspadaan kita berkenaan dengan ada masa jeda sekitar kurang lebih 3 bulan, di mana pada masa jeda itu dapat dikatakan teman-teman badan ad hoc ini kan agak lepas kontrol. Kecuali mungkin yang sifatnya informal ya, yang sifatnya personal, pribadi lah. Ya, itu mungkin saja teman-teman KPU Kabupaten Kota melakukan itu. Tetapi secara formal menurut saya, mereka ini agak lepas kontrol dalam pengertian karena diistirahatkan selama beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan itu. Dan potensi apapun bisa terjadi dalam masa jeda itu. Salah satunya adalah tentu saja yang terkait dengan tema kita, itu soal bagaimana kita bisa memastikan bahwa integritas mereka, para teman-teman PPK PPS ini, memang masih bisa diandalkan, belum ada yang berubah begitu, sesuai dengan ketika mereka dilakukan uji kelayakan kepatutan sampai kemudian akhirnya lulus, lalu kemudian dilantik, ya, itu untuk PPK. Demikian juga untuk PPS, meskipun mereka juga belum dilantik gitu ya. Jadi kita perlu memastikan, terutama teman-teman KPU Kabupaten Kota, bahwa integritas mereka ini bisa dijaga, integritas mereka bisa dirawat, meskipun tadi saya katakan bahwa ada potensi yang tidak bisa dianggap enteng pada saat masa jeda diistirahatkan ini. Apa saja misalnya, selain yang saya amati, ada beberapa laporan memang secara pribadi masuk ke saya, bahwa misalnya ada yang mendeteksi gitu ya, dapat mengidentifikasi beberapa teman-teman PPK misalnya ikut terlibat dalam kegiatan penyaluran donasi yang kebetulan digagas atau dilakukan oleh kelompok atau tim bakal pasangan calon.
Ya, saya tidak akan, tentu saja saya tidak perlu menyatakan itu di mana dan Bapak paslon yang mana. Tetapi bahwa ada laporan-laporan seperti itu menurut saya tentu tidak bisa diabaikan dan kami harus respon dengan baik. Nah, karena itu diskusi ini menjadi penting. Lalu kemudian penting juga selain terkait misalnya dengan aktivitas sosial berupa penyaluran donasi di masa COVID ini, yang bisa saja dilakukan oleh para bapak paslon gitu ya, atau tim suksesnya, bisa juga mungkin ada perubahan situasi yang kemarin teman-teman PPK itu berkeyakinan betul akan mengabdikan diri di kegiatan pilkada ini melalui PPK PPS, tiba-tiba misalnya entah karena alasan apa lalu kemudian berpikir ulang lalu misalnya menjadi tim ses, ya, bakal pasangan calon tertentu, entah itu terbuka atau tidak. Kalau terbuka tentu gampang, yang kita khawatirkan kan yang tidak terbuka, sehingga dia tetap menjadi anggota PPK tapi pada saat yang sama dia juga menjadi anggota tim sukses. Nah, ini kan bahaya dan ini tidak boleh kita biarkan. Kami sendiri pun tidak akan membiarkan itu karena kita percaya betul pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas itu hanya bisa dilaksanakan oleh para penyelenggara yang juga punya integritas. Nah, itu tentu saja termasuk kami ya di level KPU. Nah, itu antara lain potensi-potensi yang mungkin saja memang bisa terjadi selama masa COVID, lalu kemudian mereka diistirahatkan. Kemudian saya tambahkan terkait dengan yang tidak terkait dengan soal integritas juga tetap perlu dilakukan pengecekan kembali. Ya, apakah teman-teman Badan Edok ini masih memenuhi syarat atau tidak? Apakah itu terkait dengan soal status misalnya, kan mungkin saja dalam beberapa minggu terakhir ini ada perubahan status dari sipil ke militer atau sebaliknya begitu ya, yang dialami oleh teman-teman anggota PPK. Atau mungkin saja ternyata hasil katakanlah pengecekan teman-teman Bawaslu, persyaratan tertentu lainnya misalnya kecukupan umur dan lain-lain ternyata belum memenuhi, meskipun kami percaya teman-teman kabupaten kota melakukan itu sudah cukup cermat. Mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya teknikal tidak terlalu prinsip begitu ya, tetapi dia tetap menjadi norma yang harus diikuti, misalnya soal kecukupan umur dan lain-lain. Yang tidak kalah penting juga saya kira tentu teman-teman KPU kabupaten kota juga sudah kita sarankan untuk melakukan pengecekan terkait wabah COVID ini. Jadi jangan sampai kita tidak tahu bahwa di antara para anggota Badan Edok ada yang katakanlah mudah-mudahan tidak ada begitu ya, ada yang terpapar misalnya positif COVID dan lain-lain, lalu kita tidak tahu. Lalu kemudian besok di awal Juni mereka harus sudah mulai melakukan aktivitas, ya, tanpa deteksi yang cukup, lalu kemudian mereka ternyata positif, lalu berkegiatan, ya, apalagi dengan mengabaikan protokol kesehatan, tentu saja ini kan juga sumbangan negatif kita terhadap upaya pemerintah, upaya kita bersama untuk menangani penyebaran COVID ini. Karena itu saya kira soal aspek kesehatan juga hal yang penting juga dicek ulang lah, diperiksa begitu, diidentifikasi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Saya kira mungkin sebagai pengantar antara lain itu ya. Lalu kemudian, poin penting soal integritas saya ingin tambahkan, sesuai dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, kalau kita bicara integritas itu sebetulnya itu berkaitan dengan 4 prinsip ya. Pertama adalah soal kemandirian, yang kedua soal kejujuran, yang ketiga soal adil, sikap adil, dan lalu yang keempat adalah soal akuntabilitas. Nah, poin yang kita bahas ini lebih banyak mengacu atau berkenaan memang dengan prinsip kemandirian. Jadi kita ingin pastikan bahwa teman-teman PPK PPS yang dalam beberapa minggu ke depan akan segera, insya Allah akan segera diaktifkan kembali. Mudah-mudahan memang integritasnya dapat dijaga, ya, kemudian terawat begitu, dan tidak terpapar lah, kira-kira gitu ya, oleh godaan-godaan politik, oleh godaan-godaan yang bisa mencederai baik proses maupun hasil pemilihan 2020. Mungkin itu kan ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada masukan pertanyaan tentu nanti kita akan bahas bersama. Demikian sementara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Agus atas penghantar diskusi kita hari ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana memastikan kembali integritas, kemandirian, kejujuran, bagaimana penyelenggara ad hoc yang kemarin 3 bulan yang lalu sempat ditunda begitu, dan ini menunggu pengaktifan kembali ya. Baik, nanti saya kira nanti akan kita bahas di sementara nanti kita akan tanyakan kembali ke Pak Agus ini terkait teknisnya begitu. Teknisnya bagaimana memastikan ad hoc seperti apa begitu, kemudian teknis kerpak di saat coklit seperti apa. Nah, ini juga harus ada terjemahan yang lebih bisa dipahami oleh ad hoc begitu, supaya nanti pada saat pelaksanaan tahap mohon maaf, suaranya menghilang. ya, dilanjut ya. Silahkan. Ya, baik. Itu nanti kita akan bahas ke Pak Haji Agus, nanti akan disampaikan. Sebelum nanti dijawab oleh Pak Haji Agus dan juga teman-teman, nanti disiapkan pertanyaannya kepada Pak Haji Agus terkait kesiapan ad hoc, terutama di badan KPU begitu. Kita beralih dulu ke Pak Ali Faisal begitu. Ini dari sisi Bawaslu. Sisi Bawaslu tentu ini hampir mirip, hampir sama sebagai sama-sama penyelenggara begitu, tetapi dari sisi pengawasan. Saya mau sapa dulu Pak Ali Faisal. Pak Ali sudah hadir? Sudah ya. Ada belum? Ya, siap. Ya. Kondisinya sehat Pak Ali? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak Ali. Tadi sebelum muncul tadi Pak Ali, kita mohon maaf sudah memulai diskusi kita hari ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Agus terkait bagaimana dari sisi kesiapan penyelenggara di KPU yang sempat tertunda begitu, baik pelantikan maupun peran dan fungsinya begitu. Nah, saya ingin mencoba nanti Pak Ali memaparkan sebagai prolog 15 menit ke depan begitu, terkait kesiapan Bawaslu begitu. Di 4 kabupaten kota ini yang menyelenggarakan pilkada, seperti apa setelah ada penundaan dan di tengah-tengah wabah seperti ini, kemudian sekarang muncul tim sukses, kemudian tim sukses calon, simpatisan begitu, memanfaatkan situasi pandemi sehingga ini seperti sulit menindak begitu. Apakah ini sisi pelanggaran atau seperti apa? Di satu sisi ini kegiatan kemanusiaan atau seperti apa? Terutama ini dipahami oleh teman-teman ad hoc begitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, sudah ada laporan begitu teman-teman penyelenggara di tingkat kecamatan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan pada saat dampak wabah seperti sekarang ini. Silahkan Pak Ali diberi kesempatan 15 menit untuk menyampaikan prolognya. Kepada beliau silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Sutisna dan kawan-kawan yang hadir pada diskusi online pada hari ini, terima kasih. Menyingkat waktu langsung saja. Satu bahasan yang menarik membincang soal
integritas badan ad hoc. Karena apa? Badan ad hoc itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kita mendengarnya, merupakan ujung tombak dari pelaksanaan setiap pemilu atau pilkada. Oleh karena tentu kita banyak sekali tempo-tempo hari mendengar soal bagaimana kemudian ada permainan-permainan di tingkat bawah soal hal-hal teknis misalnya. Oleh karena tentu pembahasan ini menemukan relevansinya kalau dikaitkan dengan itu. Tetapi saya akan memulai pembahasan ini lebih pada akan saya mulai pada persoalan yang lebih deduktif begitu dari hal-hal umum dulu. Bahwa pilkada kita ini sudah dipersiapkan jauh hari, unpredictable, kemudian kita satu dan lain hal yang luar biasa terpaksa dihentikan, lalu hari ini kemudian berdasarkan Perpu 2020 kita kemudian diaktifkan kembali kaitannya kemudian dengan penyelenggara ad hoc baik di KPU atau di Bawaslu. Bapak dan Ibu sekalian, pembicaraan hari ini akan coba saya awali dengan satu informasi bahwa Pilkada 2020 yang dijadwalkan jauh-jauh hari berdasarkan Undang-Undang 1 2015, kemudian diterjemahkan oleh PKPU 15 2019 dan terakhir oleh PKPU 2 2020, itu ditentukan waktunya. Pilkada kita 2020 awalnya 23 September 2020 begitu. Lalu akan diikuti oleh 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Dan fakta informasi dari Bawaslu, dari sekian banyak daerah yang akan melaksanakan pilkada 2020 itu 230 daerah diantaranya akan diikuti oleh petahana, termasuk dari 4 kabupaten kota di Provinsi Banten, 3 daerah yaitu Cilegon, Kabupaten Serang, dan Pandeglang disinyalir akan diikuti, meskipun belum ditetapkan oleh KPU, disinyalir akan diikuti oleh petahana. Nah, kehadiran petahana yang kembali berkompetisi dalam laga elektoral pilkada seperti ini tentu menjadi catatan kritis tersendiri bagi kita semuanya. Nanti coba sekali lagi saya sampaikan, akan coba kita kaitkan dengan pelaksanaan pelaksana atau penyelenggara pemilu di tingkat bawah, yaitu ad hoc kita, baik PPK, PPS, KPPS, termasuk PPDP, atau dalam garis badan Bawaslu, Panwascam, pengawas desa kelurahan, atau pengawas TPS. Nah, saya kira ini informasi awalan. Artinya apa? Ada hegemoni kekuasaan yang diakui atau tidak biasanya incumbent pada saat melakukan niatan untuk kembali lagi menjajal kompetisi di tingkat elektoral seperti pilkada ini. Ada banyak hal ihwal yang coba dikritisi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, barangkali juga kita mensinyalir ada bantuan politisasi bansos COVID-19, dan kita harus betul-betul punya data tentu, baik temuan atau laporan, lembaga ad hoc kita seperti apa posisinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di tengah persiapan panjang pelaksanaan pilkada kita, kemudian ada wabah yang tidak disangka-sangka kemudian menjerat kita, lalu KPU mengeluarkan surat 179 itu, kalau tidak salah tanggal 21 Maret 2020 itu dikeluarkan, menghentikan 4 tahapan yang sedang berlangsung. Dan apa yang diambil oleh KPU itu dari sisi hukum tata negara sebetulnya tidak punya dasar, karena undang-undang pilkada tidak mensyaratkan untuk itu. Oleh karena, tetapi bagi saya apa yang disampaikan oleh KPU dengan surat 179-nya itu cukup ruang untuk kemudian kita mentoleransi, memaklumi dalam keadaan yang sangat penting seperti itu. Tetapi harus disiapkan alas hukumnya selanjutnya, yaitu kita berdialektika. Alas hukum yang paling tepat untuk menjawab itu adalah Perpu. Ya, kita sepakat Perpu itu ada.
Lalu apa namanya, Bawaslu dalam hal ini cukup memberikan andil ya, membidani proses kelahiran Perpu itu, dan bahkan Bawaslu itu punya opsi jika Perpu ini kemudian dikeluarkan, maka sejatinya Perpu ini jangan hanya sebagai alat legitimasi terkait dengan alas hukum penundaan. Karena kalau kita membaca aturan awalnya, penundaan itu kan berjenjang diinisiasi dari bawah dan seterusnya dan seterusnya, tidak secara serentak secara nasional yang itu diambil alih oleh KPU. Bawaslu dalam opsinya itu, yes, itu satu hal, tapi hal lain dalam keadaan yang pandemi yang unpredictable seperti ini, hendaknya kemudian Perpu itu juga membahas soal-soal yang semacam penyederhanaan tanpa mengurangi kualitas, ya. Semacam penyederhanaan. Karena apa? Karena boleh jadi apa yang diambil oleh KPU, tadi Pak Agus sudah sampaikan, KPU kita ini sangat minimalis sekali bicara tentang aturan. Hanya 3 hal. Pasal 120, 122, 201. Hanya soal itu saja. Sisanya itu, ya, sisanya itu bahwa pilkada dalam keadaan yang masih compang-camping ini dimaknai bahwa pilkada ini adalah pilkada yang seperti biasanya, tidak seperti adanya pandemi. Nah, ini soal yang kemudian kita bahas. Jadi, makanya saya dari awal akan menjelaskan secara deduksi dulu supaya kita ketemu runutannya. Tetapi alhasilnya memang sudah seperti itu, bukan ranah kita lagi kemudian membedah, membincang lebih luas isi dari PKP, dari Perpu, karena itu bukan ranah kita. Kita adalah user policy di tingkat bawah, kita tinggal melaksanakan dan kemudian berdamai dengan keadaan, mendesain. Dan kemudian kalau pembahasan kita hari ini soal soal integritas penyelenggara ad hoc. 2 tahun yang lalu saya juga menjadi bagian dari DKPP RI, setahun sebelumnya menjadi DPD pengganti, dan baru kemarin 2019-2020 menjadi DPD dari unsur Bawaslu Provinsi Banten di DKPP. Artinya tentu pemahaman soal bahwa hukum itu berenang di samudera etik begitu. Jadi hukum itu pada akhirnya lebih kecil dibandingkan dengan etika. Dan kemudian kenapa harus ada etika? Untuk kata Pak Harjono sebagai ketua DKPP waktu itu, etika itu dibangun, dibentuk, ditegakkan untuk menunjukkan satu keadaan sebagaimana semula ketika belum terjadi pencemaran terhadap etik gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sependek pengetahuan dan seingat saya di Bawaslu orang yang mencetuskan gagasan ini di awal-awal. Karena tanggal 21 Maret KPU mengeluarkan surat 179, kemudian Bawaslu tanggal 31 Maret memberhentikan seluruh badan ad hoc-nya. Seingat saya seperti itu. Nyaris Panwascam itu dilantik di penghujung Desember. Kemudian 31 Maret diberhentikan. Artinya ada waktu 3 bulan kemudian dia dalam keadaan yang tanpa status karena nomenklatur suratnya itu berbunyi diberhentikan sementara tanpa ada hak apapun, ya. Dengan diberhentikan sementara tanpa ada hak apapun itu, dia dalam 3 bulan itu kemudian tidak lagi menjadi bagian integral dari kelembagaan penyelenggara ad hoc kita gitu. Nah, di lapangan dengan diskursus sosial yang luar biasa, kemudian wajar kemudian dia tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya, boleh jadi tergiur oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh
para bakal calon dan tim bayangannya begitu. Karena belum tentu jadi tim sukses kan, tim bayangannya atau orang-orang di sekelilingnya, entah modusnya apapun, masuk partai misalnya atau apapun. Nah inilah kemudian yang pada saat Perpu ini diberlakukan, secara otomatis kemudian kita dipaksa untuk mengaktifkan kembali badan-badan ad hoc kita, baik di KPU atau Bawaslu. Nah oleh karenanya ini bukan hal yang mudah, meskipun bukan sesuatu yang sulit. Bukan hal mudahnya karena mereka itu masuk di badan ad hoc kita dengan berbagai syarat-syarat normatif yang sudah dilalui. Sepanjang dia 3 bulan ini tidak menjadi bagian dari badan kita, kemudian ini harus kemudian ada apa namanya, penelitian ulang untuk itu. Supaya apa? Supaya kita menjamin bahwa badan ad hoc kita yang menjadi anak tiri kita 3 bulan sejak 31 Maret sampai kemudian nanti diaktifkannya apakah akhir Mei ini atau awal Juni, kita nunggu putusan pusat soal teknis-teknis itu. Tapi pada intinya ini harus dapat kita menjamin. Oleh karenanya jajaran Bawaslu dengan Panwascam, pengawas desa kelurahan, dengan KPU, dengan PPK, PPS, ya, PPS ini meskipun belum ada sempat yang belum terlantik, tetapi sudah disahkan menjadi apa namanya, menjadi bagian, ada SK-nya. Nah tinggal kemudian ini dilacak kembali. Kita harus membangun jejaring, bertukar informasi antara Bawaslu dan KPU. Barangkali mata kita kan terbatas, kuping kita terbatas, yang ada di provinsi, kabupaten, kota ini, kita memfotokopi pendengaran kita, memfotokopi pandangan kita. Boleh jadi di antara saudara-saudara kita yang sudah ditetapkan menjadi penyelenggara ad hoc pemilu untuk Pilkada 2020 di 4 kabupaten kota ini, ada yang dalam perjalanan 3 bulan ini sudah tidak lagi memenuhi syarat. Gitu. Nah, oleh karenanya, dalam keadaan pandemi yang luar biasa ini, dalam satu sisi kekhawatiran kita belum pulih sampai saat ini, terus terang saja, apalagi kalau kita mendasar pada hasil-hasil riset ya, yang dilakukan oleh JPPR misalnya, dari 53 daerah pemilihan itu 92-nya belum setuju untuk 2020. Atau riset yang dilakukan oleh Kompas misalnya, itu juga belum memotret kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hajatan elektoral kita ini. Tetapi itu soal lain. Tantangan kita bukan di situ pada akhirnya, karena kita dipaksa oleh regulasi untuk menjalankan ini pilkada, ya dengan sigap kemudian kita harus menginisiasi apapun yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kemudian pilkada ini hanya memberikan kepuasan, dahaga tingkat tinggi. Misalnya menggugurkan kewajiban secara konstitusional bisa terlampaui, tetapi kemudian kita mereduksi hasil-hasil yang sejatinya harus itu kita pertahankan secara kualitas dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kira bincang-bincang kita, Bawaslu dengan KPU, yang boleh ditularkan kepada siapapun. Sebentar lagi badan ad hoc kita tinggal menunggu hari, saya kira, kalau misalnya betul-betul ini diseriusi, dan tentu Perpu itu serius, ya, walaupun ada apa namanya 201A itu mengisyaratkan jika tidak memungkinkan kemudian ada, tapi itu andai-andai yang sangat jauh. Saya kira kita yang ada di hadapan kita saja, sebentar lagi badan ad hoc kita akan direkrut kembali, dan pastikan bahwa mereka itu masih memenuhi syarat sebagaimana ketika dulu mereka menjadi bagian integral dari keluarga besar kita. Nah, kalau nanti setelah ditetapkan menjadi apa namanya badan ad hoc penyelenggara pemilu kita, baik di KPU atau Bawaslu, masing-masing antara KPU dan Bawaslu sudah punya regulasinya sebetulnya. KPU itu punya PKPU 8
2019. Tata kerja atau apa itu namanya, tapi dalamnya itu ada penegakan etik penyelenggara ad hoc. Di kami di Bawaslu juga ada Bawaslu 4 2019. Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di Bawaslu. Nah, andai saja mereka sudah masuk, jeratnya itu secara normatif dan secara yuridis normatif. Tetapi hari ini tentu teman-teman lah, Bawaslu dan KPU lah yang paling baik memfilter siapa di antara teman-teman kita itu yang masih memiliki kelaikan pada saat seperti dia diterima di kita, atau jangan-jangan sudah ada hal-hal yang itu di luar aturan dan menjadi cacat syarat begitu. Saya kira ini Pak Agus sebagai pemantik diskusi boleh nanti bertanya, kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali yang sudah menyampaikan prolog diskusi kita hari ini dari sisi Bawaslu. Kita masih ada waktu kepada teman-teman sahabat Bawaslu yang hari ini mengikuti diskusi obrolan santai Bawaslu ini. Saya kira saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya begitu kepada dua narasumber yang saya kira hari ini sangat pas begitu, sangat kompeten dan memang berada di bidang masing-masing begitu, di lembaga yang sama-sama penyelenggara tetapi di peran yang berbeda begitu. Nah, sebelum ke teman-teman ini sudah ada pertanyaan tertulis ini disampaikan dari Bawaslu Jakarta Selatan. Ini beliau menanyakan, saya bacakan saja. Bicara integritas jajaran ad hoc, beliau sangat tertarik. Nah, ini terkait integritas etik ya, alias bukan moral dan bukan proporsionalitas. Jadi pemilu ad hoc, penyelenggara ad hoc yang ada di lapangan bersentuhan langsung dengan peserta pemilu, kemudian dia mengikuti tahapan, kemudian ada kerentanan begitu, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber, ada kerentanan tidak netral gitu, disogok dan lain sebagainya. Kemudian ada jual beli C1. Nah, menurut dari Bawaslu Jaksel ini honor mereka ini kecil gitu. Honor mereka kecil sehingga beban kerja yang besar gitu. Nah, ini bagaimana solusinya? Baik dari Bawaslu maupun dari KPU, nanti bisa dijawab. Baik, itu pertanyaan pertama. Silakan teman-teman, ada pertanyaan berikutnya, saya buka 3 pertanyaan, disilahkan. Ya. Silakan. Sahabat Bawaslu. Ya, sambil menunggu, saya kira kalau memang belum ada, sambil menunggu silakan. Bagus. Ada. Oke. Silakan. Terima kasih moderator, para narasumber yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berdiskusi. Tentunya saya ada sedikit diskusi kepada beberapa pemateri, terutama dari KPU, Bang Agus. Kita tadi bicara tentang persoalan sisi regulasi ya, dengan adanya Perpu penundaan pilkada itu. Yang saya lihat kosong di situ adalah bagaimana kepastian terhadap teknis penyelenggaraan pilkada. Seandainya pada bulan Juni ke depan bahwa BNPB atau badan yang menangani COVID itu masih menyatakan bahwa situasi COVID ini semakin meningkat gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana KPU melihat sisi pembuatan teknis penyelenggaraan ke depannya? Misalkan begini,
di Perpu tidak menjelaskan metode daring dalam kampanye dan lain sebagainya yang bersifat daring, karena ada aspek-aspek tahapan yang kalau kemudian harus dijalankan pada musim pandemi, terutama itu kan pasti ada persoalan-persoalan yang terkait dengan mengerahkan orang banyak dan sebagainya. Sementara kita di Juni harus sudah mulai start. Ternyata BNPB menyatakan bahwa pandemi ini belum berakhir gitu. Artinya dalam hal ini ketika nanti tentunya dari pihak KPU sudah berkoordinasi terdahulu mungkin dengan BNPB untuk memastikan bahwa pilihan opsi di Perpu itu memang telah dilakukan pada Desember di 2020. Tapi seandainya nanti BNPB menyampaikan bahwa ini masih dalam kondisi darurat, seperti apa nanti? Barangkali itu, mungkin saya lebih bicara tentang sisi regulasi dan implikasi dari regulasi tersebut. Barangkali Pak Agus ya. Baik, terima kasih dari Pak Muflis, ini Bawaslu Cilegon ya, dari Sekretariat Bawaslu Cilegon. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan ketiga, Pak. Oh, ketiga ya, pertanyaan ketiga, silakan. Kalau tidak ada, kita jawab dulu aja dua pertanyaan ini. Yang tadi dari Bawaslu Jaksel, dari Bu Ardana ya, dari Bu Ardana, dan yang kedua tadi dari Pak Muflis dari Bawaslu Cilegon. Silakan Pak Haji Agus dulu untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan dua penanya tadi. Kepada Pak Haji Agus, silakan. Oke, baik, terima kasih. Pertama soal honor ya. Ya. Kalau saya sih mikirnya simpel ya. Soal besar kecil itu kan relatif ya. Meskipun dengan standar tertentu kita tetap bisa mengatakan bahwa memang relatifnya relatif kecil gitu ya. Tetapi saya kira upaya pimpinan kita di KPU dan saya kira Bawaslu juga sama ya. Itu sudah cukup berarti lah dibandingkan dengan katakanlah pemilu 2019 bahwa untuk badan ad hoc sekarang ini kan ada peningkatan ya, bahwa peningkatannya katakanlah bagi sebagian orang belum cukup besar, lagi-lagi itu ya memang ada di wilayah relativitas begitu. Tetapi kalau saya sendiri sih melihat upaya KPU ya dalam hal ini pimpinan kita untuk memperbaiki katakanlah atau minimal menseimbangkan antara beban kerja, tanggung jawab, dan sebutlah remunerasi yang mereka terima, upaya untuk memproporsionalkan itu saya kira sudah dilakukan. Soal besar kecilnya tadi itu ya memang ada di wilayah relativitas. Tapi yang kedua saya juga percaya bahwa mudah-mudahan sih semua ya, kalau kita lihat pada saat proses seleksi kan teman-teman badan ad hoc ini boleh dikatakan pada umumnya ketika mereka memilih untuk ikut terlibat dalam PPK PPS tidak lebih soal material ya, artinya bahwa aspek materi menjadi salah satu pertimbangan mereka ya pastilah itu manusiawi. Justru kalau tidak ada malah aneh. Tetapi saya ngelihat semangat mereka untuk berkontribusi ya, ikut berkontribusi, ikut memberikan makna pada kehidupan berbangsa bernegara itu juga lumayan besar. Nah, yang mau saya katakan dengan semangat itu mudah-mudahan honor yang katakanlah tingkat relativitasnya kecil ini mudah-mudahan bisa terimbangi. Dan menurut saya itu sesuatu yang wajar dan lumrah saja ya, kita harapkan. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Kak Muklis tadi ya. Jadi begini. Kalau kita lihat, kita cermati, kita baca norma terakhir ya, pasal terakhir kalau tidak salah di Perpu itu kan sangat jelas bahwa kalau saya boleh menggunakan istilah saya sendiri sih, bahwa pilkada atau pemungutan suara dilaksanakan di Desember itu dengan catatan, kira-kira kan gitu ya. Apa catatannya? Catatannya jika gitu kan, situasi pandemik ini memang mengalami peredaan atau minimal penurunan. Syukur-syukur memang selesai, meskipun kita tahu dari para ahli bahwa
untuk recovery pasca pencabutan darurat bencana saja katanya memang membutuhkan waktu ya, bisa 3-4 bulan gitu. Jadi saya secara pribadi saya ingin mengatakan di Desember itu kelihatannya memang meskipun ini bukan harapan tetapi estimasi gitu ya. Harapan sih Juni besok selesai gitu ya, recovery 1 minggu gitu kan. Tapi itu kan harapan yang rasa-rasanya memang kalau kita merujuk pada keterangan para ahli medis kan tidak mungkin. Oleh karena itu mungkin saja di Desember memang kita akan melaksanakan pilkada dalam situasi yang relatif masih belum terlalu jauh berbeda dengan kondisi sekarang, kira-kira begitu. Makanya kan pemerintah kalau tidak salah kan mulai memperkenalkan tuh kosakata baru ya, istilahnya apa? Kenormalan baru gitu ya. Jadi suasana hidup normal, tetapi normalnya norma baru. Lalu kira-kira apa maksudnya ya? Norma baru itu intinya bahwa kita meyakini, kita berharap, kita berpandangan, kita sudah normal, tetapi normalnya seperti kurang lebih seperti sekarang, misalnya jarak apa namanya interaksi tetap dibatasi, penggunaan masker, kira-kira kan gitu. Nah, kelihatannya sih pilkada kita ini juga akan berada dalam situasi seperti itu. Nah, terkait pertanyaan lalu bagaimana KPU mengantisipasi ini? Tentu saja kami yakin betul, ya kami percaya betul dengan pimpinan-pimpinan kita saat ini dan sesuai dengan informasi memang saat ini pimpinan KPU RI tengah menyiapkan berbagai aspek teknikal gitu ya. Misalnya saya catat, kita tahu misalnya kegiatan yang dalam waktu begitu diaktifkan kembali bulan Juni dimulai dilanjutkan kembali tahapan itu, maka kegiatan pertama adalah verpak dukungan calon perseorangan. Dan itu kan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jika dilakukan offline gitu ya, dilakukan langsung begitu, maka itu akan melibatkan interaksi yang cukup masif. Kemudian coklit juga kurang lebih sama. Lalu berikutnya kita akan menghadapi masa katakanlah kampanye. Jadi ada banyak sekali tahapan kegiatan yang secara interaktif itu melibatkan persentuhan dengan jumlah massa yang banyak. Nah, bagaimana KPU menyiapkan ini? Secara teknikal pasti, ya pastinya nanti akan dicantumkan, akan diurai saya kira di dalam peraturan KPU. Ya. Intinya karena kita tahu seperti katakan kamu Chris tadi bahwa Perpu kita ini kan Perpu yang saya menyebutnya sih Perpu paling minimalis gitu ya. Jadi atau seperti Kang Ali bilang tadi, jadi ada kesan di Perpu ini kita tidak menangkap sedikit pun kesan bahwa pilkada kita adalah pilkada dalam suasana darurat begitu ya. Jadi Perpu itu seperti biasa-biasa saja. Karena memang tidak banyak yang dibahas di situ. Makanya saya katakan itu Perpu sangat minimalis. Nah, bebannya kemudian, implikasinya kemudian ke KPU RI, ke pimpinan kita. Tapi kami yakin betul pimpinan sedang menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, pengaturan-pengaturan kerja-kerja tahapan di pilkada di era pandemi ini, tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya mungkin saja pada saat kampanye dilakukan kampanye daring misalnya, atau mungkin juga coklit dilakukan coklit secara online misalnya, dan lain-lain. Yang kebetulan pada sebelum dilakukan penundaan, kami di data pemilih juga di divisi data juga sudah membahas soal coklit online memang. Tapi waktu itu sama sekali nggak ada kaitan dengan pandemi COVID ini. Tapi kami sebelum pandemi ini juga sudah melakukan itu. Jadi insya Allah saya kira dan sudah pasti memang pekerjaan-pekerjaan di era pandemik ini tentu akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kira-kira itu ya, Kang Mukhlis. Ya? Ya, baik. Selanjutnya Pak Ali, ada tanggapan sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Mukhlis dan kalau misalnya ada yang perlu ditanggapi. Silakan Pak Ali Faisal untuk menyampaikan bagaimana dari sisi Bawaslu begitu terkait dengan dua pertanyaan tadi. Iya, makasih atas atensinya dari beberapa pertanyaan. Yang pertama dari kawan kita dari Jakarta. Kalau saya menganggap secara pribadi, kalau itu dikatakan honorarium masih kecil, iya. Tapi pertanyaan ikutannya, kalau honorariumnya besar, apakah juga menjamin soal integritas di bawah ini? Nah, inilah kemudian yang menjadi kita bisa berdebat soal ini.
ya. Saya kira sangat relatif sekali soal itu. Meskipun kalau memang masih ada kemungkinan diperbesar, dinaikkan, kita berhadapan juga dengan opini publik yang saat ini saja pemilu pilkada kita itu sudah memakan APBN APBD kita luar biasa banyak secara keseluruhan penyelenggaraan ini. Apalagi kalau misalnya memang lebih dinaikkan. Tapi secara pribadi saya setuju itu dinaikkan, meskipun tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pertanyaan mendasarnya, apakah kalau dinaikkan juga menjamin ada integritas di sana? Nah, soalnya saya kira kembali pada kesadaran masing-masing ya. Meskipun uang juga bagian daripada yang harus dipikirkan. Itu yang Ibu Ardana dari Jakarta ya. Menjawab Pak Mukhlis, iya, Perpu kita ini tidak menjadikan pandemi ini extraordinary gitu dalam hal teknisnya. Seakan-akan bahwa tanggal 9 Desember itu seluruhnya sudah clear, masyarakat sudah melupakan pandemi ini, berbondong-bondong ke TPS dan diharapkan partisipasinya sebagaimana pemilu-pemilu yang sebelumnya. Tapi kan memang pertanyaan-pertanyaan ini wajar kemudian muncul di masyarakat. Ada perasaan traumatik, ada mitigasi yang hari ini misalnya belum paripurna diselesaikan oleh pemerintah dan kita semua. Nah, ini akan menjadi residu, mudah-mudahan sih tidak sampai. Tapi kalau misalnya sampai dan apalagi misalnya pandemi ini masih berlangsung, di Perpu itu sudah dijelaskan. Ya, misalnya ada di dalam pasal 201A ya. Poin 3 itu disebutkan apabila pada saatnya bencana non alam disebutnya ya, bencana non alam ini masih berlangsung, ya berarti ada penundaan kembali sesuai dengan mekanisme dalam pasal sebelumnya di dalam Perpu itu. Nah, tapi kita tentu tidak berharap satu keadaan yang demikian. Mudah-mudahan saja memang kita berdoa bersama mulai awal Juni ini ya, apalagi kita mau hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya, sampai kemudian pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan Desember 2020, memang wabah ini sudah berakhir dan kemudian kita move on, biar bagaimanapun dalam situasi apapun, demokrasi tak boleh mati. Demokrasi harus kita benahi dengan sekuat dan sebaik ikhtiar kita. Saya kira itu Pak Mukhlis, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, disilahkan satu penanya. Mohon izin. Ya, silakan. Moderator. Ya. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rikil Amri dari mahasiswa. Yang saya hormati pada segenap narasumber, Bang Agus Sutisna dan Bang Ari Faisal. Izin bertanya, karena pada diskusi kali ini kita bertemakan menguji integritas penyelenggara pemilu ad hoc pasca Perpu nomor 2 tahun 2020. Tapi sebelum berbicara menguji integritas penyelenggara pemilu ad hoc, perlu diketahui di tingkatan KPU RI cukup memberi peringatan pedas dan juga kekecewaan masyarakat ketika ada komisioner KPU RI yang ditangkap oleh KPK. Itu tingkatan KPU RI. Sedangkan jangankan menguji integritas penyelenggara pemilu ad hoc, setingkat KPU RI pun mungkin masih bisa bermasalah gitu. Kira-kira yang saya ingin tanyakan, apakah memang ketika penyelenggara pemilu di tingkat KPU RI yang tertangkap KPK, salah satunya memang itu ada ketergantungan karena yang memilih penyelenggara pemilu itu Komisi 2 DPR RI, dan juga ketika di bawah pun
di tingkat PPK ataupun PPS untuk menguji integritasnya pun perlu ditekankan kembali gitu. Karena memang masyarakat cukup kecewa dengan adanya komisioner KPU RI yang tertangkap oleh KPK. Dan selanjutnya berbicara Perpu nomor 2 tahun 2020, tentunya saya membaca sedikit pamflet yang memang pamflet dari KPU RI yang dibilang informasi dalam infografis bukan bersumber dari KPU. Dan ini sudah tertera pamfletnya itu tahapan pilkada terbaru. Dan itu KPU berbicara ini hoax. Tahapan pasca Perpu masih dalam proses. Mohon penjelasannya dua pengertian tersebut. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kang Rizky Amri, ini dari mahasiswa. Saya kira dijawab dulu sama narasumber. Silahkan dari Pak Haji Agus. Ya, terima kasih. Ya. Oke, makasih Kang Riki ya. Saya mulai dari nomor 2 dulu ya, soal poster itu ya, soal flyer yang nyebar di mana-mana itu ya. Ya. Lalu kemudian KPU RI menyatakan bahwa itu memang tidak bersumber dari KPU RI. Pertanyaannya kemudian kenapa sih itu muncul dari mana? Kira-kira kan asalnya kan begitu ya. Saya kira kalau saya boleh menduga kan begini, kalau orang yang membaca tahapan dan memahami siklus pemilu gitu ya, baik pilkada maupun pemilu legislatif, saya kira memang dengan mudah bisa membaca, ya, dengan mudah bisa membaca, bisa memperkirakan kira-kira kalau Desember pemungutan penghitungan suaranya maka ditarik mundur gitu ya, ditarik maju itu kira-kira seperti apa saja tahapannya. Jadi siapapun kalau yang baca tahapan, ngerti siklus pemilu, insya Allah bisa bikin tahapan seperti yang tersebar di poster itu. Dugaan saya itu memang, ini dugaannya, dugaan saya itu memang dibuat oleh satu teman-teman yang concern dengan pemilu, dan karena mereka pasti paham soal siklus pemilu, lalu kemudian dibawa di dalam diskusi-diskusi daring seperti ini. Karena kan belakangan kan sangat marak diskusi-diskusi daring seperti ini. Lalu kemudian ada yang iseng gitu ya, ada yang iseng mencantumkan logo KPU. Atau mungkin juga itu juga berasal dari lingkungan internal, tetapi internal KPU maksud saya, tetapi pribadi, jadi personal. Misalnya sebutlah saya gitu ya, saya mencoba mengutak-atik berdasarkan Perpu ini begini, Undang-Undang 10/2016 seperti ini dan lain-lain, maka akan muncul tahapan-tahapan seperti ini. Nah, jadi sekali lagi itu memang bukan bersumber dari KPU secara resmi, tetapi timeline-nya, penentuan tanggal-tanggalnya mungkin saja memang tidak akan terlalu jauh berbeda, mungkin ya. Kalau orang yang paham tahapan dan tahu siklus pemilu bisa bikin itu, saya kira. Nah, yang kedua, untuk pertanyaan yang pertama tadi, ini soal integritas. Jadi memang dua hal saya kira yang mau saya sampaikan. Pertama, kalau kaitan dengan tema diskusi kita siang ini, memang secara spesifik kita melihat ini soal yang urgen. Ya, bahkan urgen itu artinya mendesak, bukan saja penting tapi mendesak. Kenapa mendesak? Karena dalam waktu dekat PPK-PPS harus diaktifkan segera. Sementara kita sudah mengalami jeda kurang lebih 3 bulan, dan pada masa jeda itu ada potensi gangguan terhadap integritas. Jadi tidak bergantung kepada situasi di RI sekalipun, gitu ya. Mau ada anggota KPU RI provinsi, kabupaten, kota yang ditangkap atau tidak, tema ini tetap penting dan urgen untuk dibahas, gitu ya. Sebab itu saya sebetulnya tadinya berharap ada teman-teman KPU yang pilkada ikut hadir gitu kan, karena ini bagian dari yang harus diantisipasi. Itu pertama. Yang kedua, baru secara umum. Nah, secara umum memang tentu saja semua saya kira lah, bukan cuma masyarakat, kami lebih-lebih lagi di dalam internal KPU juga sangat terpukul gitu ya, sangat prihatin begitu, khususnya sih terkait dengan yang kasus yang pertama ya, kasus komisioner yang pertama, karena itu nyata-nyata adalah dugaan kuatnya adalah penyuapan. Kemudian bagaimana ada pertanyaan agak nyentilnya tadi itu kan, kira-kira Kang Amri itu mau bilang begini, bagaimana mau ngajarin teman-teman badan edok
integritas, kira-kira gitu ya. Iya. Pimpinan saja ada yang katakanlah terjerembab gitu ya. Saya kira mindsetnya harus sangat jelas bahwa kasus itu terjadi personal gitu ya. Terutama sih saya bicara yang kasus pertama ya. Karena kalau kasus yang kedua meskipun sudah inkrah juga ya, sudah bukan inkrah, sudah diputuskan juga diberhentikan oleh Presiden, tetapi itu kan menimbulkan kontroversi dan perdebatan ya terkait persidangannya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ lah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang kasus penangkapan OTT terhadap salah satu pimpinan kita memang mengecewakan, ya, sangat memprihatinkan, tetapi kami pastikan bahwa itu memang betul-betul personal. Jadi tidak ada kaitan, tidak ada hubungan, apalagi merupakan produk kesepakatan atau kebijakan pimpinan, kebijakan kelembagaan, sama sekali tidak ada. Jadi itu betul-betul memang merupakan kecelakaan, merupakan keteledoran, merupakan pelanggaran yang dilakukan secara personal. Dan menurut saya dengan alasan itu maka pimpinan KPRI, pimpinan kami juga sebagai koordinator di tingkat provinsi tetap tidak memiliki alasan untuk tidak terus membangun soal integritas ini. Ya. Karena kami yakin betul bahwa pertama itu adalah soal pribadi, dan yang kedua, apapun kejadian yang telah menimpa, kami tetap harus teguh, kami tetap harus konsisten, dan kami harus tetap yakin bahwa soal integritas ini memang tidak bisa ditawar. Kira-kira begitu. Ya. Meskipun sekali lagi memang tadi ya, kami juga sempat shock gitu beberapa waktu gitu ya. Aduh, ini gimana kita mau ngomong integritas ke orang-orang gitu kan, sementara mohon maaf ada di antara pimpinan kami yang malah kena OTT. Tapi oke lah, itu sudah lewat gitu ya. Mudah-mudahan itu yang terakhir gitu ya, tidak akan terjadi lagi. Termasuk khususnya di Banten, di seluruh kabupaten kota juga di provinsi, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Saya kira mungkin itu ya Kang Amri yang bisa saya sampaikan, meskipun mungkin tidak cukup memuaskan, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan. Makasih ya. Ya. Cukup. Siap Bang, cukup. Silakan Agus, sudah cukup. Ya, baik, ini masih ada satu atensi. Kita nunggu satu pertanyaan lagi. Nanti setelah itu bisa sekaligus closing statement dari narasumber. Silakan satu pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua. Silakan yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi. Halo, ya? Baik, masih ada? Kalau tidak ada, saya kira ini diskusi menarik. Memang waktu membatasi kita untuk kita aktivitas yang lain. Saya kira closing statement lah dari Pak Ali Faisal terkait tema kita hari ini, bagaimana kita mempertahankan integritas di tengah pelaksanaan pilkada, di tengah nanti Pak Haji Agus untuk menutup closing statement. Silakan Pak Ali Faisal. Iya, saya kira sudah jelas tentang apa-apa yang kita diskusikan. Intinya, sepanjang ada amanah di pundak kita harus lakukan saja yang terbaik dalam situasi yang bagaimanapun. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Kemudian Pak Haji Agus, silakan closing statement untuk diskusi kita hari ini. Ya, pertama saya kira integritas itu
pada akhirnya karena dia akan saya sering mengatakan sebagai salah satu prasyarat mutlak gitu ya untuk memastikan pemilu yang berkualitas, maka integritas itu pada akhirnya bukan persoalan internal kita. Integritas itu adalah urusan semua pihak. Oleh sebab itu maka kalau kami, baik kita ya, kita lah sebagai penyelenggara bukan cuma KPU, selalu melakukan upaya-upaya yang transparan termasuk mendiskusikan soal ini secara publik. Ini bukan basa-basi. Kita memang ingin publik berpartisipasi bukan hanya dalam konteks datang ke TPS memberikan suara, tapi juga ikut berpartisipasi menjaga kami. Ya, bukan hanya menjaga Badan Ad Hoc, tapi juga menjaga kami, ya, menjaga kita di provinsi, di kabupaten kota. Seperti tadi disyaratkan oleh Kang Riki Ambil tadi, ya, bahwa soal integritas memang soal kita semua. Jadi jangan hanya ngurusin Badan Ad Hoc, sementara kita sendiri misalnya yang katakanlah dalam tanda petik sebagai atasannya malah tidak membangun integritas. Jadi integritas itu persoalan bersama, karena itu mari secara partisipatif kita kawal bersama-sama soal integritas ini, baik di tingkat KPU provinsi, kabupaten kota maupun di Badan Ad Hoc. Demikian. Terima kasih, Kang Halus. Udah cukup? Bagus. Silakan bagus, Pak Moderator. Ya, baik. Saya kira diskusi kita hari ini sudah cukup. Saya tidak menyimpulkan, nanti teman-teman menyimpulkan sendiri dari tema kita diskusi hari ini dari dua narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Agus dari KPU Provinsi Banten dan Pak Ali Faisal dari Bawaslu Banten yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan acara bosan ngobrol santai Bawaslu Kota Serang. Saya kira nanti kita tunggu di edisi keempat di Kamis depan, begitu teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara Yusuf. Kang Yusuf, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bosan edisi ketiga ini telah selesai dilaksanakan. Untuk edisi berikutnya silakan agenda berikutnya dari grup WA yang bakal standby. Entah nanti temanya diusung atau diinisiasi oleh Ibu Koordinator dan Bawaslu Kota Serang Ibu Lia Julia. Kemudian bagi yang menginginkan sertifikat silakan untuk personal chat terhadap saya atau di grup. Dan harus seperti biasa memfollow akun sosial media Bawaslu Kota Serang. Terima kasih semuanya, selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak Ali dan semua peserta yang sudah hadir. Ya, makasih Lia, makasih. Assalamualaikum ya. Amit ya. Terima kasih Pak Koordip dan semuanya. Izin. Terima kasih semua.